Inilah foto saat Bidan Rusmiati Aminuddin saat menerima hadiah motor yang diberikan Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Motor tersebut diserahkan langsung oleh PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima 12 November 2024. Hadiah motor ini diberikan kepada Rusmiati sebagai tenaga kesehatan teladan. Namun selepas acara, Rusmiati tidak bisa membawa motor tersebut yang rencananya akan dibawa pulang dan dikendarai sendiri. Kepala Dinkes Polman Dr. Mustaman berdalih masih mengurus anggaran pengadaan hadiah motor tersebut. Pemda pun mengakui kendaraan yang akan diberikan sebagai hadiah tersebut belum dibayar. Prank hadiah motor untuk Bidan Rusmiati Aminuddin ini pun viral di media sosial. Saya diberikan motor tersebut. Kami sudah sempat berfoto-foto di depan motor tersebut. Dan ternyata pas selesai acara, motor itu dibawa pulang kembali karena alasannya administrasinya belum selesai, Pak. Oh gitu. Ya. Itu yang bawa pulang siapa, Ibu? Kalau nggak salah, kan saya sempat bertemu dengan dialernya juga sih, Pak. Oh, dialirnya. Kasih saat penyerahan atau gimana, Bu? Saya sempat lihat orang Yamaha sih di situ. Masih di situ? Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu? Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan, Bu? Nah, itu nggak datang? 2 bulan, Pak. Oh gitu? Diketahui Rusmiati merupakan bidan yang bertugas di desa pedalaman di Kecamatan Tutar kurang lebih 14 tahun lamanya. Perjuangan dan kesabaran Bidan Rusmiati hingga dirinya didaulat salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 lalu. Tak hanya rasa kecewa, namun Bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Karena disebut kena prank oleh Pemkab Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang oknum perwira Polres Prabu Mulih, Sumatera Selatan menendang pengendara sepeda motor hingga menyebabkan bibir dan hidung korban berdarah. Meski telah berdamai, pelaku mendapat sanksi. Bocah itu, Pak. Kamu tidak boleh cak itu. Kami saksi nyinggung sama itu kamu. Dalam video berdurasi 1 menit memperlihatkan korban yang diketahui bernama Jauhari, warga Dusun 1 Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, duduk di pinggir jalan dan dibantu warga membersihkan darah usai ditendang oknum polisi dari Polres Prabu Mulih. Perekam terlihat emosi melihat tingkah oknum polisi yang sebelumnya diduga telah menabrak korban. Namun justru pelaku marah dan menendang hingga membuat luka di bibir dan hidung. Kapolres Prabu Mulih melalui Wakapolres Kompol Eryadi mengatakan kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun untuk oknum anggota Ibtu YS tetap dilakukan pemeriksaan usai menjalani perawatan di RSUD Kota Prabu Mulih. Kemudian terhadap anggota kita akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan prosedur. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun. Usai viral di media sosial, Wakapolres Prabu Mulih bersama anggota mendatangi Rumah Sakit AR Bunda Prabu Mulih untuk melihat kondisi korban yang tengah dirawat di ruang unit gawat darurat atau UGD dan berjanji menanggung semua biaya perawatan korban. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Papua bersama Satgas Ops Damai Kartens 2025 mengungkap kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh KKB Aske Mabel, seorang desertir mantan anggota polisi dari Polres Yalimo. Ops Damai Kartens sudah melakukan penebalan untuk merespon perkembangan situasi yang ada di Yalimo. Kita kemarin sudah menambah beberapa perlengkapan teknis, juga tim teknis untuk memperkuat dan melakukan respon terhadap situasi yang ada. Tapi yang paling utama kita fokus untuk pertama adalah mencegah terjadinya kejadian selanjutnya. Yang kedua, kita berusaha untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi sampai sejauh ini sudah ada 9 kali kejadian sejak bulan Juni, termasuk dia membawa lari senjatanya, termasuk juga beberapa percobaan, dan 5 orang meninggal. Badan Narkotika Nasional meringkus 44 tersangka termasuk 4 orang warga negara asing. 2 WNA diantaranya merupakan wanita asal Thailand yang menyelundupkan narkotika dengan cara ditelan dan disembunyikan dalam dubur dan alat vital. Di dalam lapas-lapas memperkuat. Dalam konferensi pers di kantor pusat Badan Narkotika Nasional Jakarta, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Polisi Iwayan Sugiri menjelaskan berhasil menggagalkan penyelundupan 11 kasus narkotika di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Kalimantan Tengah, Bali, dan Sumatera sejak tanggal 1 Januari 2025. Barang bukti yang disita dari 11 kasus tersebut meliputi 5,26 kg sabu, 50,99 kg ganja, 0,04 kg ganja sintetis, serta 3,9 kg ketamine, 63 butir ekstasi, dan 2.680 butir paracetamol, kafein, karisoprodol. Dari 44 tersangka, 4 diantaranya merupakan warga negara Thailand dan Yaman. 2 WNA asal Thailand tersebut merupakan wanita yang menyelundupkan narkotika jenis sabu dengan cara ditelan dan disembunyikan di bagian dubur atau alat vital. Petugas sempat kesulitan mendeteksi, namun melalui pemeriksaan dan identifikasi mendalam, akhirnya kedua wanita asal Thailand itu terbukti menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia. Sedangkan 2 warga negara asal Yaman diringkus usai terbukti menyelundupkan narkotika jenis ketamine dari Singapura ke Indonesia. Selain warga negara asing, dari 44 tersangka tersebut juga terdapat 7 narapidana lembaga pemasyarakatan serta 2 oknum petugas rumah tahanan yang menyelundupkan narkotika jenis sabu menggunakan bungkus teh Cina. Ini modus lama terulang kembali. Jadi lewat swallower juga di hidden, lewat di kelaminnya. Jadi agak susah memang untuk mendeteksi kalau barang kelewat orangnya. Tapi berkat kejelian dari teman-teman Bea Cukai dan tim interdiksi kita di Bandara Soekarno-Hatta, ada suspicious suspek yang lewat, kita bisa lakukan pemeriksaan secara personal atau ngacak, dan kita temukanlah orang ini. Jadi ini modus lama terulang kembali. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.